Pemirsa, Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers hari Selasa 24 Maret menyampaikan bahwa OJK memberikan kelonggaran relaksasi kredit usaha mikro dan usaha kecil untuk nilai di bawah 10 miliar rupiah baik kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh bank maupun industri keuangan non-bank kepada debitur perbankan akan diberikan penundaan sampai dengan 1 tahun dan juga penurunan bunga. Untuk itu kita akan langsung bergabung bersama dengan Pak Aman Santosa melalui Skype. Selamat siang Pak Aman. Selamat siang. Pak Aman, terkait dengan kebijakan ini, apakah restrukturisasi hanya untuk batasan plafon 10 miliar rupiah saja Pak? Oke, mungkin kalau boleh saya jelasin sedikit mengenai restru ini ya Mbak ya. Jadi prinsipnya dengan POJK yang nomor 11 tahun 2020 ini kan memang bank-bank diberikan ruang yang lebih besar untuk melakukan restrukturisasi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kalau ada pengusaha atau sektor real mengalami pelambatan, maka bank punya ruang yang lebih luas untuk memberikan bantuan kepada para debitur-debiturnya. Nah, di sini restrukturisasinya itu tidak hanya untuk yang 10 miliar saja, tapi bisa juga di atas 10, bisa di bawah 10. Kalau di bawah 10, itu kelonggarannya adalah bahwa dia hanya akan dinilai dari satu pilar saja. Pilarnya apa? Yaitu ketepatan pembayaran angsuran. Jadi tidak dipilih pilar yang lainnya, misalnya ada prospek usaha, kondisi debitur dan sebagainya. Hanya satu pilar. Dan keringanan yang lainnya adalah begitu direstru, dia akan dinyatakan lancar. Sedangkan yang di atas 10 itu juga bisa direstru, cuman penilaiannya masih menggunakan pilar-pilar bagaimana biasanya kita melakukan restru. Jadi kira-kira semacam itu. Intinya adalah dengan adanya ruang yang lebih besar dimiliki oleh perbankan ini dan tentunya perusahaan pembiayaan, maka dia bisa menyerap atau bisa memberikan ruang yang lebih luas kalau ada debitur-debitur yang bermasalah karena COVID-19 ini. Nah, ini sekaligus juga memberikan ruang, silahkan kepada debitur-debitur yang mengalami problem karena COVID ini, segera menghubungi banknya, duduk bersama untuk carikan solusi. Nah, pilihan restrunya juga bermacam-macam, yang nanti tentunya akan disesuaikan dengan hasil assessment bank terhadap kondisi debiturnya. Nanti disepakati pilihannya banyak sekali. Tadi Mbak Yana juga menyebut mengenai penundaan dan sebagainya. Memang pilihannya banyak sekali. Yang paling ringan itu bisa penurunan suku bunga. Kemudian juga perpanjangan jangka waktu. Bisa juga pengurangan tunggakan pokok. Bisa juga pengurangan tunggakan bunga. Bahkan bisa juga malah diberikan top up. Apabila memang kondisinya itu memang sudah demikian parah, tapi kemudian prospeknya sebenarnya industri masih bagus, sehingga bank bisa memberikan top up. Nah, juga termasuk dimungkinkan dilakukan penundaan paling lama 1 tahun bagi debitur-debitur yang benar-benar, yang nyata-nyata memang sudah berhenti usahanya, sudah tidak punya kemampuan finansial untuk melakukan cicilan. Jadi prinsipnya ini memang harus ada skala prioritas, ada assessment yang baik antara bank dengan nasabahnya supaya didahulukan yang benar-benar mengalami problem yang paling serius. Prinsipnya seperti itu Mbak Yana. Artinya ini nantinya setiap bank akan memiliki kebijakan yang berbeda atau bagaimana? Ya, jadi setiap bank itu punya kebijakan yang berbeda-beda. Ya, karena tentunya bank-bank pun kan memiliki kemampuan finansial maupun likuiditas yang berbeda-beda. Tapi yang harus kita pegang, yang harus kita tangkap spiritnya ini adalah bahwa OJK maupun IJK ini kan siap untuk membantu debitur-debitur yang mengalami masalah karena COVID-19 ini. Tinggal kita duduk bersama, kemudian nanti dicarikan solusi yang paling tepat. Contoh ya, misalnya bank-bank yang besar ya, bank-bank besar. Mungkin karena dia untuk bank besar itu untuk
menghandle nasabah-nasabah yang kecil, kalau satu-satu kan rumit. Mungkin dia akan menggunakan pendekatan yang sama. Mungkin untuk debitur misalnya UMKM, udah semuanya tunda, apakah itu 3 bulan, ataukah 6 bulan, atau setahun. Itu bisa seragam seperti itu. Karena dia bank besar. Dia tidak mungkin akan ngurusin sampai sangat detail untuk setiap individu debiturnya. Tapi bagi bank yang relatif kecil mungkin akan dilakukan beda-beda antara satu debitur yang lainnya. Yang penting itu adalah kesepakatan, sama-sama ikhlas nih antara debitur sama nasabahnya, karena semuanya bermasalah, semuanya harus saling membantu. Karena kalau tidak seperti ini caranya, ini akan memberikan tekanan yang kuat kepada perbankan atau perusahaan pembiayaan. Kalau misalnya semuanya minta tunda 1 tahun, ya, dalam waktu yang sama. Nah ini sebenarnya dengan adanya skala prioritas ini akan memberikan kesempatan kepada bank maupun perusahaan pembiayaan untuk melakukan manajemen likuiditas dengan lebih baik. Begitu Mbak Yana. Dengan adanya kebijakan ini, Pak Ahmad, apakah nantinya dimungkinkan juga akan ada kebijakan ataupun aturan yang mengatur bahwa nantinya akan ada larangan penarikan kendaraan bermotor oleh debt collector begitu? Jadi kalau soal larangan penarikan, ini saya kira Presiden sudah menyatakan dengan jelas, Ketua OJK menyatakan dengan jelas, yang pada intinya dilarang menggunakan debt collector. Ini saya ulang lagi, dilarang menggunakan debt collector. Bahwa ya, misalnya ada proses komunikasi nih antara si perusahaan pembiayaan dengan debiturnya. Kemudian ada proses persuasif ya. Ternyata misalnya nih, walaupun saya terdampak, tapi saya masih kemampuan finansial. Apakah itu misalnya uang dari orang tuanya, dari saudaranya, yang misalnya untuk nyicil dulu, melalui proses yang suka sama suka, proses yang persuasif, monggo. Tapi kalau ada proses pemaksaan menggunakan debt collector, apalagi sampai menimbulkan kerusuhan, ini yang benar-benar tidak ada maaf. Karena begitu ada kerusuhan, ada kerumunan massa, ada apalagi sampai ada demo misalnya seperti itu, ini tentunya akan bertentangan dengan spirit social distancing. Inilah yang sebenarnya dihindari oleh pemerintah. Seperti itu Mbak Yana. Apakah artinya ini nanti masyarakat boleh melapor apabila memang masih ada bank maupun juga perusahaan leasing yang menggunakan debt collector menarik kendaraan secara paksa, Pak Ahmad? Ya silakan aja, jadi nanti diinfokan aja. Jadi prinsipnya ini kan kita jaga supaya kondisi masyarakat itu kondusif ya. Kondusif dulu, jangan banyak orang berkerumun di luar, apalagi sampai demo gara-gara ada debt collector yang ngejar-ngejar nasabah. Karena kita semuanya harus paham, semua orang saat ini itu menghadapi masalah. Para ojek online, driver online, itu begitu kita memang dilarang untuk keluar, dilarang beraktivitas di luar, ya memang mereka itu sudah tidak punya penghasilan apapun. Sehingga memang kondisinya memang kondisi yang harus dibantu seperti itu. Inilah kira-kira semacam itu. Hanya saja, saya juga menghimbau kepada rekan-rekan saya yang bergerak di dunia usaha tadi, driver online, ojek online, juga harus selektif. Ya, artinya tolong temannya dulu, yang paling sangat parah juga tidak punya kemampuan finansial, kasih kesempatan dulu, mereka lah yang misalnya mengajukan keringanan di bank atau di perusahaan pembiayaan. Sementara yang misalnya masih memiliki kemampuan finansial, ya mungkin ngantri di belakang. Siapa tahu sebelum ada keringanan, misalnya ternyata wabah COVID-19 ini sudah selesai duluan, sehingga tidak sampai ditolong, sudah selesai. Jadi prinsipnya harus ada saling keterbukaan, saling membantu antara nasabah dengan banknya, dengan perusahaan pembiayaan, sehingga kita sama-sama bisa cari solusi. Karena semuanya itu menghadapi masalah, tidak hanya sektor realnya, ini tentunya juga bank, perusahaan pembiayaan juga akan kena masalah juga kalau misalnya ini tidak diselesaikan dengan prinsip yang saling membantu. Baik Pak Ahmad, kita akan lanjutkan perbincangan ini, namun usai jeda tetaplah bersama kami pemirsa di Metro News.
Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Kepala OJK KR3 Jateng DIY, Pak Aman, yang tadi kita sudah membahas terkait dengan relaksasi di tengah pandemi corona ini. Pak Aman, bisa dijelaskan secara rinci ataupun juga detail ini supaya masyarakat juga tahu, paham mekanismenya dari awal untuk mendapatkan relaksasi ini bagaimana? Ya, jadi saya akan menjelaskan secara umum saja dulu. Ya, secara umum. Jadi prinsipnya kan karena ada COVID-19 ini, sebagian besar debitur itu kan terdampak, termasuk driver online, ojek online semuanya terdampak. Jadi prinsipnya adalah mereka langsung aja menghubungi pihak-pihak yang memberikan pinjaman. Apakah itu bank, ataukah itu leasing. Ini prinsip pokoknya. Nah kemudian karena kita sekarang itu sedang social distancing, ini menghubungi bisa by phone, bisa by WA, atau bisa tadi video call dan sebagainya. Jadi prinsipnya debitur wajib mengajukan permohonan untuk dilakukan restro. Jadi jangan sampai hanya gara-gara pengumuman katakanlah dari Presiden, oke sekarang sudah 1 tahun, lantas tidak ada administrasi sama sekali. Ya udah karena Presiden ngomong begini, berarti sudah otomatis. Enggak, karena tentunya harus dicatat dalam mekanisme restro. Jadi tidak otomatis, artinya harus diajukan. Jadi kalau memang dikasih penundaan, apakah itu 3 bulan, ataukah 6 bulan, ataukah setahun, itu benar-benar terdokumentasi melalui misalnya perjanjian kredit yang baru. Jadi tertib gitu ya, tidak hanya sekedar pengumuman, ya sudah saya di rumah, sudah langsung otomatis diperpanjang. Seperti itu. Nah kemudian perusahaan leasing, bagaimana setelah dia menerima permohonan dari nasabahnya, maka dia akan melakukan assessment. Ya, assessment pertama tentunya secara umum nih akan melihat apakah yang bersangkutan itu benar-benar terdampak karena COVID-19. Ya dalam konteks misalnya driver online, dalam konteks misalnya ojek online tentunya mereka pasti terdampak. Jadi tidak ada pertanyaan lagi soal itu. Mereka pasti terdampak. Hanya masalahnya setelah terdampak itu apakah teman-teman di driver online sama ojek ini masih memiliki kemampuan finansial lain apa enggak? Karena banyak juga teman-teman driver online, ojek online juga merupakan sambilan. Artinya mereka punya pekerjaan yang lain seperti itu. Sehingga mungkin dia masih memiliki kemampuan keuangan yang bisa digunakan untuk menyicil daripada misalnya dia menunda tahun ke depan atau 6 bulan ke depan yang toh juga masih sama-sama utang, yang nanti akan memberatkan di kemudian hari. Jadi prinsipnya akan dinilai apakah kamu masih punya kemampuan keuangan enggak. Kalau masih punya, sebaiknya nyicil. Walaupun misalnya cicilannya diperingan, atau bunganya diperingan, atau jangka waktu kreditnya berpanjang. Itu kan juga keringanan. Sehingga di tengah lesunya ojek online, driver online ini misalnya, maka dia masih mungkin sekali 2 kali misalnya keluar gitu ya, ada pemasukan, toh cicilannya tidak sebesar normal. Ini contoh-contoh ya, contoh-contoh yang bisa ditempuh oleh perusahaan leasing dengan debitur. Nah kemudian atas dasar diskusi, duduk bersama, kesepakatan tadi maka akan direstrukturisasi. Ya tadi disepakati, oke kalau gitu misalnya nih yang paling diharapkan itu sebenarnya kan ditunda 1 tahun atau 6 bulan. Kalau semuanya sepakat begitu, udah sepakat. Tanda tangan, ini kamu ditunda ya, nanti 1 tahun. Tapi ada juga yang, udahlah saya jangan ditunda 1 tahun, tapi mendingan saya diperingan cicilannya aja. Yaudah kalau gitu misalnya, perpanjangan jangka waktunya ya, yang tadinya misalnya kredit motor 1 tahun, 2 tahun, jadikan 3 tahun atau 4 tahun. Sehingga cicilan per bulannya bisa menjadi lebih ringan. Jadi prinsipnya setelah ada kesepakatan maka dibuat misalnya akad baru, perjanjian baru yang disepakati bersama. Gitu. Nah kemudian yang tadi soal kesalahpahaman dan sebagainya, sebenarnya tidak ada yang salah paham. Karena begitu Pak Presiden mengatakan di TV, di YouTube dan sebagainya itu, sebenarnya Pak Presiden itu bicara barang yang sama, bicara mengenai POJK nomor 11 tahun 2013. Itu Baik Pak. Baik Pak, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita harus akhiri perbincangan ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro News. Kita akan hadirkan sejumlah informasi lainnya, namun usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami.